Udin dan teman-teman membaca sebuah dongeng. Mereka membaca kisah kera dan ayam. Ayo membaca. Bacalah dongeng berikut dengan nyaring. Kisah kera dan ayam. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar. Tapi semakin lama mereka berjalan, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya, ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Apa isi cerita dongeng kisah kera dan ayam di atas? Isi cerita dongeng kisah kera dan ayam di atas adalah tentang kera dan ayam yang tersesat di dalam hutan. Mengapa kera dan ayam bisa tersesat? Kera dan ayam bisa tersesat karena mereka tidak tahu jalan untuk keluar dari hutan. Apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan adalah mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Sekarang aku tahu, kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Dengan demikian, kita akan selamat dalam perjalanan. Sekarang ayo mengamati. Bacalah kembali teks dongeng kisah kera dan ayam dengan teliti. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Huruf kapital digunakan pada setiap kata awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Setelah tanda petik, maka huruf pertama pada kalimat tersebut menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, ayo berlatih. Temukanlah kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. 1. Apa yang kamu lakukan, Udin? Kata ibu. Huruf kapital digunakan di awal kalimat dan pada huruf pertama petikan langsung. Maka penulisan yang benar seharusnya adalah 2.
Ayah berpesan, jika berjalan harus berhati-hati ya nak. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan huruf pertama petikan langsung. Maka penulisan yang benar adalah 3. Kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak, kata ayah. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan huruf pertama petikan langsung. Maka penulisan yang benar adalah 4. Pakai helm dengan baik ya nak, seru ayah. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan huruf pertama petikan langsung. Maka penulisan yang benar adalah 5. Ayah berkata, jangan bermain di jalan ya nak, itu bisa membahayakan diri. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan huruf pertama petikan langsung. Maka penulisan yang benar adalah sekarang ayo mengamati. Masih ingatkah kamu dengan dongeng kisah kera dan ayam? Gambar ayam dapat dibuat ke dalam bentuk hiasan. Perhatikan gambar hiasan berikut. Tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Ayo berkreasi. Buatlah hiasan anak ayam dengan mengikuti petunjuk berikut. Hiasan anak ayam. Bahan 1. Kertas warna 2. Kertas gambar 3. Lem. Alat 1. Pensil 2. Gunting 3. Spidol atau krayon. Langkah kerja 1. Potong 4 buah bidang 2 setengah lingkaran besar dan sedang 2 segitiga besar dan kecil 2. Tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas. Letakkan di tengah agak ke bawah 3. Tempelkan setengah lingkaran yang sedang. Letakkan menempel terbalik 4. Tempelkan segitiga besar sebagai sayap. Tempelkan segitiga kecil sebagai paruh. 5. Buatlah lingkaran kecil untuk mata dan buat garis untuk kaki. Selamat berkreasi. Sekarang ayo membaca. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam dikatakan dengan 1 hari. Masih ingatkah kamu dengan nama-nama hari? Berapa hari dalam 1 minggu? Amati gambar di bawah dengan teliti. Aku masih ingat nama-nama hari. Nama hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi 1 minggu ada 7 hari. Aku tahu. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. Mutiara dan Udin mengetahui perbandingan antar satuan waktu. Udin dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan waktu. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal latihan berikut dengan benar. 1.
Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Jawab, 3 bulan sama dengan berapa hari? Ingat, 1 bulan sama dengan 30 hari. Maka untuk mencari 3 bulan sama dengan berapa hari, dikalikan 30. Maka 3 kali 30 sama dengan 90 hari. Jadi, Udin telah menabung selama 90 hari. 2. Ayah pergi keluar kota selama 2 bulan. Berapa harikah ayah pergi keluar kota? Jawab, 2 bulan sama dengan berapa hari? 2 kali 30 sama dengan 60 hari. Jadi, ayah pergi keluar kota selama 60 hari. 3. Umur adik Benny telah 4 bulan. Berapa harikah umur adik Benny? Jawab, 4 bulan sama dengan berapa hari? 4 kali 30 sama dengan 120 hari. Jadi umur adik Benny adalah 120 hari. 4. Jarak umur Udin dan Lani 5 bulan. Berapa harikah jarak umur Udin dan Lani? Jawab, 5 bulan sama dengan berapa hari? 5 kali 30 sama dengan 150 hari. Jadi, jarak umur Udin dan Lani adalah 150 hari. 5. Udin berlibur ke rumah paman selama 1 bulan. Berapa harikah lama Udin berlibur ke rumah paman? Jawab, 1 bulan sama dengan berapa hari? 1 kali 30 sama dengan 30 hari. Jadi, Udin berlibur ke rumah paman selama 30 hari. Udin membaca sebuah cerita. Ceritanya berjudul Pemuda Bersuling Ajaib. Ayo membaca. Bacalah teks cerita berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Pemuda Bersuling Ajaib. Dahulu kala, terdapat sebuah kota yang terletak di kaki bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat. Hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Musibah yang menimpa Kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut, ada seorang pemuda yang datang ke Kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena.
Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyian. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke tengah sungai. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu, penduduk kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Apa isi teks cerita di atas? Isi teks cerita di atas adalah tentang kota yang dipenuhi oleh kawanan tikus karena penduduknya selalu membuang sampah di sembarang tempat. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks cerita yang kamu baca? Kesimpulan: kita harus memperhatikan kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Sekarang ayo berlatih. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital digunakan pada awal kata nama orang dan nama tempat. Selain itu, penggunaan huruf kapital juga ditulis pada setiap awal kalimat. Sekarang coba kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Bacalah kembali teks cerita Pemuda Bersuling Ajaib. Temukan 5 kalimat dalam cerita yang di dalamnya memuat aturan penulisan huruf kapital. Perhatikan contoh berikut. Kalian bisa menuliskan hasilnya sesuai dengan keinginanmu. 1. Penggunaan huruf kapital pada awal nama tempat. Kota itu bernama Kota Hamelin. 2. Penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat. 3. Penggunaan huruf kapital pada awal kata nama orang. Pemuda itu bernama Satria. 4. Penggunaan huruf kapital pada awal kalimat dan awal kata nama tempat. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. 5. Penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Selanjutnya, coba amati gambar berikut dengan teliti. Manakah yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Beri tanda centang pada gambar yang sesuai. Gambar pertama. Apakah ini merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Bukan, ini kegiatan bermain ayunan. Gambar kedua. Apakah ini merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Ya, tentu saja. Gambar ketiga. Apakah ini merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Ya, tentu saja. Gambar keempat. Apakah ini merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Bukan, ini merupakan akibat karena tidak menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Selanjutnya, ayo mengamati. Amati kembali gambar berikut. Udin dan teman-teman sedang kerja bakti. Udin dan teman-teman berbeda agama.
Mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Menurutmu, sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-teman hingga tercipta persatuan? Coba diskusikan dengan temanmu. Isikan hasilnya pada tabel berikut. Sikap yang dimiliki Udin dan teman-teman sehingga terwujud persatuan. 1. Saling menghargai. 2. Saling tolong-menolong. 3. Saling bekerja sama. 4. Menjaga kerukunan. 5. Tidak membeda-bedakan. 6. Saling mengasihi. Udin dan keluarga mengadakan rekreasi. Mereka naik kereta api. Udin dan keluarga menjaga keselamatan diri. Mereka juga memperhatikan keamanan barang bawaan. Ayo mengamati. Hati-hati dengan tasnya ya nak. Pegang baik-baik, jangan sampai hilang. Iya ayah, aku akan memegang tasnya dengan baik. Apa isi teks percakapan di atas? Isi teks percakapan di atas adalah ayah mengingatkan Udin supaya memegang tasnya dengan baik. Menurutmu, apakah sikap Udin sudah benar? Ya, sikap Udin sudah benar karena menjaga barang bawaan dengan baik. Mengapa kita harus menjaga barang bawaan dengan baik? Kita harus menjaga barang bawaan dengan baik supaya tidak rusak ataupun hilang. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menjaga barang bawaan dengan baik? Yang akan terjadi jika kita tidak menjaga barang bawaan dengan baik adalah barang bisa rusak atau hilang. Sekarang, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Cara menjaga keselamatan di kereta api. Kita harus memperhatikan keselamatan di kereta api. Menjaga keselamatan di kereta api ada caranya. Beberapa cara menjaga keselamatan di kereta api sebagai berikut. 1. Pastikan kereta sesuai dengan yang tertera di tiket. 2. Perhatikan jadwal keberangkatan dengan teliti agar tidak ketinggalan kereta. 3. Apabila kereta api akan datang di jalurnya, tunggu sampai kereta api berhenti dengan sempurna. 4. Gunakan sepatu yang nyaman sehingga memudahkan dalam bergerak. 5. Jagalah barang bawaan dengan baik. 6. Jangan malu bertanya kepada petugas kereta api jika ada yang kurang jelas. Apa isi teks di atas? Isi teks di atas adalah tentang cara menjaga keselamatan di kereta api. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks di atas? Kesimpulan: ketika menaiki kereta api, kita harus selalu menjaga keselamatan. Sekarang, ayo mengamati. Amatilah jadwal keberangkatan kereta api berikut dengan teliti. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan untuk memisahkan tanda waktu. Perhatikan tabel. 06 menunjukkan jam.
sedangkan 00 menunjukkan menit. Di antara jam dan menit dipisahkan oleh tanda titik. Selanjutnya, ayo menulis. Tulislah 5 kalimat berdasarkan jadwal keberangkatan kereta api di atas. Perhatikan aturan penggunaan tanda titik dengan benar. 1. Pada hari Senin, kereta berangkat pukul 06.00. Pada hari Jumat, kereta berangkat pukul 06.00 dan tiba di Surabaya pukul 08.00. 3. Setiap hari, kereta berangkat pukul 06.00. 4. Kalian bisa membuat kalimat berdasarkan kreativitasmu. Selanjutnya, ayo mengamati. Amati gambar berikut dengan teliti. Kereta api berangkat setiap hari. Masih ingatkah kamu berapa hari dalam 1 bulan? Banyak hari dalam 1 bulan rata-rata ada 30 hari. Jadi, kereta api berangkat 30 kali dalam 1 bulan. Bagaimana cara merubah hari menjadi bulan? Karena 1 bulan ada 30 hari, maka untuk merubah hari menjadi bulan dibagi 30. Misalnya, 150 hari sama dengan berapa bulan? Maka 150 dibagi 30 sama dengan 5. Jadi 150 hari sama dengan 5 bulan. Sekarang ayo berlatih. Jawablah soal-soal berikut dengan benar. 1. Kereta api tujuan Jakarta-Bandung melakukan perbaikan selama 60 hari. Berapa bulankah lama kereta api tujuan Jakarta-Bandung melakukan perbaikan? Jawab, 60 hari sama dengan berapa bulan? Maka 60 dibagi 30 sama dengan 2. Jadi, kereta api tujuan Jakarta-Bandung melakukan perbaikan selama 2 bulan. 2. Uji coba kenaikan harga tiket kereta api dilakukan selama 90 hari. Berapa bulankah uji coba kenaikan harga tiket itu dilakukan? Jawab, 90 hari sama dengan berapa bulan? Maka 90 dibagi 30 sama dengan 3. Jadi, uji coba kenaikan harga tiket itu dilakukan selama 3 bulan. 3. Rel kereta api dilakukan perbaikan selama 30 hari. Berapa bulankah perbaikan rel kereta api dilakukan? Jawab, 30 hari sama dengan berapa bulan? Maka 30 dibagi 30 sama dengan 1. Jadi, perbaikan rel kereta api dilakukan selama 1 bulan. 4. Kereta api yang baru dibeli tiba setelah dipesan selama 120 hari. Berapa bulankah lamanya pemesanan kereta api yang baru? Jawab, 120 hari sama dengan berapa bulan? Maka 120 dibagi 30 sama dengan 4. Jadi, pemesanan kereta api yang baru selama 4 bulan. 5.
Penumpang kereta api melonjak setelah 150 hari beroperasi. Berapa bulankah lama kereta api beroperasi baru kemudian mengalami lonjakan penumpang? Jawab, 150 hari sama dengan berapa bulan? Maka 150 dibagi 30 sama dengan 5. Jadi, kereta api mengalami lonjakan penumpang setelah beroperasi selama 5 bulan. Sekarang, ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Gambar lokomotif kereta api dapat dibuat dalam bentuk hiasan. Namanya hiasan kereta api. Ayo berkreasi. Hiasan kereta api. Bahan 1. Kertas origami. 2. Kertas gambar. 3. Lem. Alat 1. Pensil. 2. Penggaris. 3. Gunting. Langkah kerja 1. Potonglah sejumlah kertas warna-warni. Buatlah 4 persegi merah besar. Buatlah sebuah persegi kecil warna putih. Buat sebuah persegi kecil warna merah. Buat 2 lingkaran hijau besar. Buat 4 lingkaran hijau muda kecil. Buat sebuah segitiga hijau. Buat juga sebuah setengah lingkaran kecil berwarna merah. 2. Potong salah satu persegi besar. Kemudian potong menjadi 2 bagian sama besar. 3. Tempelkan 3 persegi yang lain. Tempelkan di kertas gambar seperti ini. 4. Tempelkan potongan persegi pertama tadi di ujung kiri. Ini menjadi tempat masinis. Tempelkan persegi kecil warna merah di dekat ujung kanan. Ini menjadi cerobong kereta api. 5. Tempelkan 4 lingkarannya. 2 lingkaran besar di kiri, 2 lingkaran kecil di kanan. Ini menjadi roda-roda kereta. 6. Tempelkan lingkaran kecil di tengah lingkaran besar. Tempelkan segitiga sebagai ujung depan kereta. 7. Tempelkan setengah lingkaran di ujung kanan. Ini menjadi lampu kereta. Tempelkan persegi kecil warna putih. Ini menjadi jendela masinis. Tambahkan juga asap keretanya. Selamat berkreasi!